Kembali lagi di Cahaya Hati Indonesia. Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah. Banyak sekali ilmu yang sudah kita dapatkan ya. Dan sekarang saatnya kita kasih kesempatan untuk sahabat-sahabat kita yang di rumah dan yang ada di masjid untuk bertanya. Nah, untuk yang pertama kita kasih kesempatan dulu untuk kita ambil dari media sosial kita. Ini untuk guru kita yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Habib Muhammad Syahab. Ini pertanyaannya dari @wicak. Mohon izin Bib, Ali bacain. Guru, kalau kita lihat sosok yang mirip sama orang yang baru meninggal, apakah itu tandanya dia minta tolong ke kita untuk diselamatkan? Atau itu hanya tipuan semata dari jin? Nah, ini mungkin kurang didetail nih, melihatnya langsung atau dalam mimpi. Tapi konteksnya seperti itu ya. Baik, silakan ya Habibi. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ini memang menjadi problem juga buat kita seperti yang saya sampaikan itu. Nah, artinya orang kalau sudah meninggal dunia betah ibu-ibu. Ada yang balik gak? Orang kalau meninggal ada yang balik gak? Enggak. Ada betah semuanya, gak ada yang balik lagi. Gak ada yang balik atau gak bisa balik? Artinya memang kalau tadi Sayyid Ali bilang belum tahu nih konteksnya ngelihat langsung atau mimpi. Ya. Memang dalam riwayat ruh itu arba'ina yauman. Ruh itu selama 40 hari masih dibebaskan terkadang oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi tidak semua, atas izin Allah. Atas izin Allah, dia masih bisa lihat tubuhnya hancur. Ya, lihat matanya waktu jenazah dia masuk tuh kan lama kelamaan kita di dalam kuburan tuh kan hancur, perut kita meledak, mata kita keluar. Nah, itu memang diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Juga dia bisa ke rumahnya, tapi orang rumah nggak bisa lihat. Ini masalahnya. Yang perlu digaris bawahi, orang rumah mata biasa kita tidak bisa lihat, hanya berupa ruh. Makanya butuh doa. Orang-orang yang meninggal dunia itu dia udah nggak butuh rumahnya, dia sudah nggak butuh mobilnya. Apa yang dia butuhkan? Doa dari keluarganya. Doa. Orang yang baru meninggal sangat membutuhkan doa dari orang yang masih hidup. Karena doa orang yang meninggal, doa orang hidup untuk orang yang meninggal sampai, kalau nggak sampai nggak ada sholat jenazah. Orang sholat jenazah tuh baca apa? Allahumma gfir lahu warhamhu wa'afihi. Kan doain kita. Sampai atau tidak? Sampai. Kalau memang doa nggak sampai, nggak ada sholat jenazah. Sholat jenazah itu doa, nggak ada ruku, nggak ada sujud. Doa. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ingat mati? Mau mati? Nggak mau. Yang mau mati, yang nggak mau mati. Jadi kita garis bawahi, artinya kalau kita melihat sosok tubuh orang yang sudah meninggal dunia, maka dikhawatirkan itu jin yang menyerupai. Karena orang yang sudah meninggal nggak bisa bebas balik begitu saja, kemudian ada lagi jasadnya kita bisa lihat, tidak. Itu tipu daya jin. Jin menyerupai orang yang sudah meninggal dunia. Kadang-kadang nanti subhanallah lagi nangis atau segala macam, tidak. Tugasnya kita mendoakan. Adapun apa yang kita lihat, kita istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa yang kita lihat sudah kita husnudzon, bersangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi jelas kalau lihat riwayat, kalau kita lihat sosok orang yang sudah meninggal dunia ada lagi di depan kita, itu jin. Karena orang yang sudah meninggal sibuk dengan urusan amalnya. Ditanya sama malaikat bagaimana amal perbuatannya, dihisap oleh Allah Subhanahu wa taala sebelum hisap sesungguhnya. Orang kalau sudah meninggal orang kalau sudah meninggal dunia sibuk dengan rohnya sendiri, udah nggak repot sama urusan dunia, nggak repot lagi sama urusan dunia, sudah nggak ingat lagi sama urusan dunia. Yang dia ingat sekarang amalnya, nyesel. Yang tadi saya katakan amal 5 ba'dal maut, amal kita setelah meninggal dunia, itu yang mereka pikirkan. Sudah lagi nggak liatin, anaknya masih sekolah nggak,
oh istrinya kawin lagi enggak gitu. Udah enggak mikir lagi ibu-ibu. Yang dia pikirkan amal perbuatannya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi sekali lagi saya ingatkan, kita jangan tertipu dengan syaitan, kita jangan tertipu dengan iblis. Apa yang kita lihat dengan sosok tubuh orang yang sudah meninggal dunia bukan berarti dia datang minta ini minta itu kepada kita. Tidak, insya Allah. Doain aja Bib ya. Doain saja. Masya Allah, terima kasih ya Habibi ilmunya, Masya Allah ya. Jadi jangan salah nanya, kalau salah nanya nanti itu jawabannya salah, jadi akhirnya kita jadi salah kaprah ya Masya Allah ya. Dan baik, kita kasih kesempatan kepada yang ada di masjid untuk bertanya kepada guru kita, Ustadz Abi Ghifran, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Karbina dari Majelis Sholawat Al-Muhajirin Telaga Murni Cikarang Barat. Pengen bertanya Ustadz, kenapa kalau orang kaya itu kebanyakan jadi sombong dan tidak mau kenal lagi dengan teman yang lama gitu. Ya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Habib izin Habib. Bu. Bu. Nah, ini pertanyaan apa curhat Bu? Jangan aneh sama OKB, orang kaya baru. Kadang-kadang dulu sebelum mereka punya deket banget sama kita. Benar apa kagak? Udah punya malah lupa sama teman berjuang. Ada yang begitu ada? Mana orangnya? No. Dulu aja waktu dia belum ape-ape nginjemnya sama kita. Bener apa enggak? Nah. Udah punya segalanya kita nginjem susah banget. Ada yang begitu ada? Ada guru. Mana orangnya? No, jauh banget. Jadi gak usah kaget sama OKB. Karena jauh sebelum kita mikir begitu, sebahagian dari kita ini Allah sudah katakan. Di mana kata Allah dalam surah Fussilat, Allah katakan wa idzal insana wa idza an'ama 'alal insan a'rada wa ana bijanibi. Tuh. Allah bilang ketika mereka manusia diberikan nikmat wa ana a'rada bijanibi, mereka itu nanti pasti akan sombong. Oh, jadi kalau orang nggak punya iman, orang nggak punya agama, orang nggak punya tatanan kehidupan yang betul-betul dengan keimanan, ketika dikasih nikmat pasti dia lupa. Bukan cuma sama orang, nyatanya lupa juga sama Allah. Sehingganya yang baik itu siapa? Bukan yang kaya, belum tentu. Yang baik siapa? Bukan juga yang miskin, belum tentu. Tidak diukur dari kaya, miskin, punya atau tidak. Allah bilang alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Itu setiap manusia diciptakan hidup mati bahkan diuji dengan kebaikan serta keburukan. Tapi yang baik di antara kita adalah ahsanu amala. Sebaik-baik amal kita. Kayak kita kalau pelit kira-kira jadi manfaat apa enggak? Enggak. Enggak punya kita tapi jelek hati mulu. Ada yang begitu ada. Udah enggak punya hatinya jelek, kan repot itu orang. Udah susah hatinya juga rusak. Lebih resiko bahaya lagi itu orang. Punya enggak punya hati yang bersih rusak, apalagi nggak punya hati nggak bersih. Ayo, jadi yang baik adalah mereka sebaik-baik amalnya. Mudah-mudahan bukan ukuran harta, bukan ukuran kaya, bukan ukuran lainnya, tapi bagaimana caranya kita bisa menghadirkan iman dalam berbuat baik. Amin ya Allah ya Robbal Alamin. Terima kasih. Mas Ki guruku, Masya Allah ya. Mudah-mudahan kita semuanya kaya dunia, kaya akhirat. Amin. Ya Rabbal Alamin. Baik. Sesaat lagi kita akan bertemu dengan guru kita Ustadz Munawir Ngacir untuk ngaji yuk ya. Jadi jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Cahaya Hati Indonesia.